Sampai suatu ketika Rasulullah SAW jamaah niki menggendong cucunya Husain, ya. Kemudian si Husain niki pipis di jubahnya Nabi SAW. Di mana rak pempes laik kandi, rak pempes laik dan arak, sehingga apa, pipisnya Husain itu mengenai jubah Nabi. Ya, datanglah bapaknya yakni Ali karramallahu wajhah, langsung serawet, ya, serawet Husain. Kenapa? Karena mengencingi jubah Nabi. Serawetnya bukan dengan kasih sayang. Apa dengan Rasulullah SAW? Ya Ali, wahai Ali, kalau kencing cucuku mengenai pakaianku, maka bisa aku bersihkan dengan dicuci dengan air. Tapi bagaimana dengan hati cucuku yang tanpa kasih sayang engkau rebut dia, hancur hatinya? Bagaimana engkau akan mencuci hati yang sudah lebur itu? Ngomong mencuci hati, tahu dah cuci hati? Atau ya lekak, wah atau kalau engkau tidak percaya, belahlah dadaku, unin. Kalau ya lekak gimana? Tidak ada. Ya, bagaimana mencuci hati? Maka kata Nabi, musibah yang paling besar yang dicabut oleh Allah dari seorang hamba adalah dicabutnya rasa kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alqail man la yarham la yurham. Sadaqallahu wa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Al-mukarramun, segenap takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan kita yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Al-Fadil Al-Ustadz Haji Jamul Khair qari kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis Maulid Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi ini kita hadir di masjid yang mulia ini keadaan sehat walafiat guna kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun agak terlambat niki, yang ngetes pelungguh niki, dah sabar ndik maulid atau ndik. Nah, saya ngampur jamaah jelu niki doang, kelema niki 4 yang hadiri. Nah niki, ini jadi maklum wah manusia nak sebiji ya, tutulen toper, nelpon te milen tiang banteng BHP niki. Tagon dia tekanggu. Jadi alhamdulillah kita menunggu dan saya sempat hadir. Mudah-mudahan ke penantian kita niki atas nama cinta terhadap Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam niki tidak boleh kita bosan-bosannya mendengarkan tentang kajiannya. Ukulannya yang sampaikan berkali-kali materinya ya diri unin jamaah niki, bukan ya diri, tapi justru semakin kita mendengar, semakin kita paham, semakin muncul mahabbah kita terhadap Rasulullah. Lamun kalam tiang pelungguh dengar, sang pelungguh boleh bosan. Kalau kalam Ustadz Jamul Khair pelungguh bosan, mafi muskilah, tidak masalah. Lagu mendengar Rasulullah pelungguh bosan itu masalah besar. Ya, kenapa? Karena bosan terhadap kalam Nabi seolah-olah bosan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Rasulullah bukan atas kemauannya, tapi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ukurannya 1400 tahun yang lalu sampai akhir dunia ini tidak akan pernah berhenti orang berbicara tentang qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai seluruh ulama hadis, ulama-ulama yang mengkaji tentang agama, mereka tidak cukup usianya membicarakan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat beliau di bidang ilmu ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan demikian pun tidak cukup umur beliau, mereka ulama-ulama kita, untuk menulis kemuliaan Rasulullah SAW. Maka kita ukurannya yang bermaulid sekali setahun niki, maka jangan pernah kita bosan memaulidkannya walaupun dalam materi yang sama. Yang sering ingatkan niki bahwa kita niki mendengar Nabi semakin lama semakin hebat, semakin bagus. Ya, kalau mendengarkan cerita-cerita kita, maka enggak perlulah kita saling cerita. Sampai Umar mengatakan, ya, kepada orang lain, ilal mar'i, ya, kepada orang lain, la, jangan pernah engkau ceritakan tentang dirimu. Kenapa? Karena bisa jadi orang tidak butuh tahu tentang dirimu. Dan jangan pernah bicarakan orang lain atau harta atau anakmu. Kenapa? Karena orang lain bisa jadi tidak suka dengan harta, dengan dirimu. Ya, maka yang perlu engkau ceritakan cukup satu saja, bagaimana menyebut Allah, bagaimana menyebut Rasulullah SAW. Semakin engkau sebut namanya, semakin engkau dicintai olehnya dan seluruh alam semesta. Tapi semakin engkau membicarakan tentang dirimu, keistimewaan dirimu dengan kemuliaanmu, maka semakin orang menjauh daripadamu. Ya, tidak perlu kita berbicara tentang siapa kita, yang perlu kita bicara tentang siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala keagungannya. Oleh karena ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juluan bok tebui niki dah wah batok-batok yang jemaah ni dia tuang mentelah tu lain langsung tersemprot suruh ceramah, tu lain langsung semprot bayang gak matenginem ju sekedi. Aneh coba nginam dia nebeng itu si Ustad Roni langsung doang. Oke, demi nama maulid maafi muskilah, dah apa-apa. Sang luian selawat lagi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah semua yang di bumi, maka yang di langit pun akan mendatangkan kasih sayang untukmu. Yang pertama, jamaah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah dua sifatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dan ayat yang pertama yang mengawali pun setiap Al-Quran, Allah sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surat yang tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya, surat At-Taubah, dan itu makruh kalau kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena isinya ayat tentang peperangan, tentang kekerasan. Maka tidak layak ketika perang ada kasih sayang. Mun de perang kasih sayang, burung de perang tabe julut yang tembak si denggeh udin. Itu kasih sayang. Angka ukurannya tenggorok manok doang, gorok bembe dia tekanggo kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim munin nampah salah itu. Mento protes manok ti salah pak uni. Ya si dene kasih sayang sebut de lagu tampah de tiang uni. Ya, artinya apa? Bismillah Allahu Akbar. Ya, maka dua sifat ini selalu mewakili surat-surat 113 surat. Satu surat tidak ada bismillah. Jumlah surat Al-Quran 114 dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dan satu tidak ada. Itu menunjukkan betapa hebatnya kasih dan sayang. Dan Rasulullah SAW jamaah tidak diutus untuk lain-lain kecuali sebagai rahmah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku utus engkau, tidak aku utus engkau kecuali sebagai rahmat. Rahmat niki artinya kasih sayang jamaah. Sehingga Nabi niki saking sayangnya terhadap umatnya selalu mendoakan umatnya. Ya, siapapun yang datang terhadap Nabi, tidak peduli dia Yahudi, dia peduli Nasrani, yang dikedepankan adalah kasih sayangnya. Tetusik Nabi ukuran nasi dengan Yahudi selama 3 hari ketika lewat ke masjid di Madinah diludahi, pulang ke masjid diludahi, tapi dengan sayangnya Nabi diusap ludahnya, berdoa Allahumma arhamhu fa innahu la ya'lamun. Ya Allah sayangi dia, dia tidak tahu siapa yang dia ludahi. Itu sampai ukuran telu jelo ndarak nusik Nabi saya ngak ya sakit wayah tiu tapi tu si Nabi terjawang oleh-oleh ya. Assalamualaikum, saya tia aku si biasa tusik dia bahasa Nabi.
Yo kemai angan depok datang, ya itu kasih sayang jok pelungguh niki, tidak peduli engkau meludahiku, yang aku pedulikan aku sayang terhadapmu. Ya Rasulullah, ngombe entan aten kajian de ancur lebur, ngengat akhlak beliau sayang pelungguh. Kenapa? Karena engkau ludahi saya, engkau datang menjenguk saya. Semua yang saya WA, yang saya Instagram, Facebook memberitahukan saya sakit tunin, darah sikit-sikit datang jenguk tiang, sida nang ke pertama ngor tiang, itu atas dasar kasih sayang. Ya, makanya sabar nikin dia narak batasnya jamaah. Sabar itu artinya dalam konteks kasih sayang. Ya, ukurannya muda tetempeleng sekali pak si kiri beng ya si kanan malik nih deman muni. Wah malik deman puas beng si kiri. Nah, dalam ajaran anu niki ibel Injil ada ajaran kasih sayang. Contohnya letono munda tetempeleng sekali, suruh ia tempeleng 2 kali. Mentelu kali, beng ia 4 kali. Itu namanya kasih sayang. Sampai pendak nempeleng sidu. Artinya apa? Bahwa kasih sayang itu akan mengalahkan segala-galanya. Sampai Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Saya ndekna kasih sayang, ndekna tersayang si Allah Ta'ala. Jangan mengaku menjadi waliullah, jangan mengaku menjadi kekasih Allah, jangan mengaku jadi orang dicintai oleh Allah kalau kita masih kasar, kalau kita masih bengis, kalau kita masih caci dan maki, kalau kita ini masih kasar. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW jamaah niki menggendong cucunya Husain. Ya. Kemudian si Husain niki pipis di jubahnya Nabi SAW. Di mana rak pempes laik kandi? Rak pempes laik. Dan arak sehingga apa? Pipisnya Husain itu mengenai jubah Nabi. Ya, datanglah bapaknya yakni Ali karramallahu wajhah langsung serawet ya. Serawet Husain. Kenapa? Karena mengencingi jubah Nabi. Serawetnya bukan dengan kasih sayang. Apa dengan Rasulullah SAW? Ya Ali, wahai Ali, kalau kencing cucuku mengenai pakaianku, maka bisa aku bersihkan dengan dicuci dengan air. Tapi bagaimana dengan hati cucuku yang tanpa kasih sayang engkau rebut dia, hancur hatinya? Bagaimana engkau akan mencuci hati yang sudah lebur itu? Ngombe mencuci hati, tahu dah cuci hati? Atau ya lekak wah atau kalau engkau tidak percaya belahlah dadaku unin. Kalau ya lekak gemanu tidak ada. Ya, bagaimana mencuci hati? Maka kata Nabi, musibah yang paling besar yang dicabut oleh Allah dari seorang hamba adalah dicabutnya rasa kasih dan sayang. Ya, dicabut rasa kasih dan sayang. Arab beketuan kan Umar no ya keras, ya. Umar no keras, kerasnya tapi di mana? Ya, Umar itu kerasnya di amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau berhubungan dengan agama beliau keras, tapi kalau berhubungan dengan kasih sayang nggak ada yang mengalahkan kasih sayangnya Umar. Ya, beliau kasar keras iya, tapi kerasnya dalam kebaikan. Tapi ketika mendengar ayat Al-Quran ukurannya, dia masuk Islam karena mendengar surat Toha, berguguran keringatnya, jatuh pedangnya, kemudian menetes air matanya, saking lembutnya Umar kalau berhadapan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang jamaah. Lagu mun macam-macam jok Umar sampai apa? Setan jin iblis doang dia nebani liwat si liwatina Umar. Seperti riwayat ya, jin setannya diskusi tenunggu dengan liwat ini tegude yang pun borong macam mesigit tu ni. Liwat Umar lah jarak sekilo, apa yang jin setan ngaleh dulu uni. Kembe Umar liwati bareh buat itu isi uni. Nah itu. Jadi Umar itu paling dibenci oleh syaitan. Kenapa? Karena keras dia terhadap jin dan syaitan. Angka pelungguh lait ijazang si guru-guru tendi ya, lamun de kerajinan, mun de kesetanan sebut wah Umar Al-Faruq atau tulis lek balende Umar Al-Faruq, maka tidak ada jin setan di situ. Ya, ukuran nara dengan kebangruan tulis lek imende Umar Al-Faruq, tempelang di sini uni. Dia percaya coba. Kenapa? Karena paling ditakuti bukan karena dia tidak kasih sayang, tapi kasih sayangnya melampaui apapun sehingga kekerasannya pun hilang dengan kasih sayangnya. Oleh karena ini jemaah dirahmati Allah, berbicara tentang sayang Rasulullah, beliau itu paling sayang.
sampai disematkan beliau oleh Allah dalam sifat Allah bil mu'minin rauf ar-rahim. Raufur rahim. Rauf niki sifat Allah ar-rauf, rahim niki sifat Allah ar-rahim. Tidak ada makhluk di bumi niki yang disematkan oleh Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala langsung. Ar-rauf itu lembutnya, jangan tanya tentang kelembutan Nabi. Ya, Ar-Rahim kasih sayangnya, jangan tanya tentang kasih sayangnya Nabi, betapa sayangnya beliau terhadap umatnya. Saking sayangnya jamaah, ndek teman narak lek gatep niki, sang ndek teman tersebut manusia jaga, wah tete sayang, te angenang si Rasulullah. Apalagi Nabi, inni musyfiqun ila ummati, saya rindu ya Allah terhadap umat saya. Sahabat berketuan sini pada ngumpul, anahnu ummatuka ya Rasulullah, Rasulullah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukankah kami umatmu, bukankah engkau merindukan kami? La, kata Nabi, aku tidak merindukan kalian, li'annakum ashabi, karena kalian adalah sahabatku. Ya, mun pelungguh setiap hari dapat melihat wajahku, setiap hari mendengar kalamku, setiap hari ada masalah turun wahyu, ada solusinya dariku langsung. Nun jauh di sana di Gatep namanya ada Masjid Al-Istiqomah, di mana Rak Junaidi ukuran ya 1400 tahun yang lalu, maka mereka memaulidkan kelahiranku, menyebut namaku, bersolawat atasku, mencintaiku dan mengikuti sunnahku. Dia tidak pernah bertemu denganku, dia tidak pernah mendengar kalamku, dia tidak pernah tahu dengan diriku, maka mereka merindukanku, aku pun rindu terhadap mereka. Itu rasa Rasulullah. Ya, makanya pelungguh kalau hari ini tidak mau memaulidkan Nabi atas nama bid'ah dolalah, sungguh pelungguh niki jauh dari ajaran Nabi. Nabi mengajarkan kasih sayang. Kalau kita bertanya, kata Said Muhammad Al-Maliki Al-Makki dalam kitabnya Al-Mafahim Al-Wajib an Tusahhah, ya, beliau mengatakan, kalau ada orang bertanya kenapa kita mesti memaulidkan Nabi, seolah-olah Anda bertanya kenapa mesti mencintai Nabi. Ya, layakkah kita bertanya kenapa kita mencintai Nabi? Ya, tidak usah ditanya, karena memang wajib mencintai Nabi. Tidak ada iman sempurna sebelum Nabi kita cintai. Denara dengan sampai jauh Allah Ta'ala sebelum Nabi kita cintai. Tidak ada orang bisa sempurna doa ibadahnya sebelum dia ibadatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam solat kita baca Allahumma shalli Muhammad. Solat kita baru sah kalau ada Nabi Muhammadnya. Doanya baru tembus ke Allah kalau ada nama Muhammad SAW. Denara doa si tembus jauh Allah Ta'ala munde disebut nama Muhammad. Ya, solat duha ukuran dia berselawat apa, Allahumma in kana rezeki bersama umin, ya Allah mun lek langit turunang, lek bumi sugulang, lek laut munceratang, si jauh rapetang, si rapet rombok, mau nah terombok malik rombok. Udah melak itu. Ya, ndak ada yang bisa sampai ya atas Nabi Muhammad mendekatkan yang jauh. Ya, dia narak sigen jauh lamun narak nama Nabi Muhammad, lek apapun itu. Ya, terpuasa dan ini sempurna puasa itu ndek tengadu apa yang dicontoh Muhammad. Selaku pegawai ini ada unsur Muhammadnya, ya ampun sempurna. Itu atas nama cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi nak keukuran luwe dengan apa? Dan mele ngadu syariah Nabi langsung jok hakikat ma'rifat dunia. Rukun sembahyang den dait, wudu den tahu apa unin, ceruba keruana terus ampasna ajina tie unin. Alah mun sida itu para nampasna sida apaan? Sida apaan? Ndak ada bro. Ya, ini orang ini torikotnya kebablasan kadang. Dan memilih ngaji syariat langsung ke makom hakikat. Ya, kata ulama pun kata Nabi, denara dengan bisa wusul sampai ke Allah dalam marikat tertinggi, dalam ma'rifat hakikat tertinggi tanpa melalui syariat Muhammad SAW. Karena yang diajarkan oleh Nabi bukan ma'rifat, bukan torikotnya, diajarkan syariatnya jamaah. Apa diantara syariahnya? Berkasih sayang. Ya. Maka hari ini tugas kita jamaah sayang-sayang, wah ampun tetap sayang si Allah Ta'ala. Jangan pedulikan engkau dapat apa, tapi pasti engkau mendapat sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man la yarham la yurham. Siapa tidak sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hari ini ukurannya kita zaman tahun pilkada, pilgub, ukurannya jamaah, mari kita niki berkasih sayang. Nanti sende nyoblos kasih sayang, sende ngengat dengan kasih sayang, dendek yang ngengos-ngengos diri, beda tangkong dengan sekedik yang ngengos, beda kopiah dengan sekedik yang ngengos, ya saling curiga doang. Makin niki tuan guru ngadu sorban bidang arak uni, nah tuan guru timbe jalain tiu uni, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya arak dengan besorban hijau, nah seki wah tipan tiu uni, la haula wala quwata illa arak ngadu abang, nah uni, ilaha illallah kadirasen dia ni ganda gawi, kadirasa sayangi saja apapun pilihannya jamaah. Ukurannya menang pilihan tu alhamdulillah, nak kalah pun alhamdulillah. Kenapa? Kita pun akan tetap ngarak ngene doang, wah ganda cerubak diri. Tidak akan ada yang berubah. Artinya apa? Kita wajib memilih, tapi harus mengedepankan kasih dan sayang. Kalau kita kedepankan kasih dan sayang, maka Allah datangkan yang pemimpin kasih dan sayang. Ya. Maka jamaah, yang pertama berkasih sayanglah, karena itu syaratnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi bersabda, innallaha mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. 100 kasih sayang Allah ni ke jamaah, ya. Pelungguh pira kasih sayang dia? Arak 100. Sang sebiji doa, ne pun menemau rekengan doa, mentelang rekengan tidak uni. Ya. Allah itu punya 100 kasih sayang. Wahidatun minha anzalahu ilal ardi. Satu kasih sayang Allah turunkan di bumi. Minha, kata Nabi, dengan satu rahmah kasih sayang yang Allah turunkan di bumi, maka binatang bisa nikmat makan, binatang bisa memberi makan anaknya, sebuah serigala tidak memangsa anak dan keturunannya. Semuanya berkasih sayang dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celakalah orang yang tidak mendapat satu rahmat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di akhirat nana le surga ni kita siapang siwa puluh siwa rahmat. Gimana nikmatnya kalau satu rahmat saja oleh Allah dibagi seluruh manusia makhluk di bumi ini, enaknya luar biasa. Bagaimana dengan 99 rahmat di surga? Maka Nabi mengartikan malainun ra'an, ndek wah tebau teseriuang isi mata, ndek wah tedengah isi kentok, ndek wah terasa isi atin tu. Saking nikmatnya. Apa maknanya? Maknanya jadikan satu rahmat Allah ini untuk mendapatkan yang 99 itu. Bagaimana kaitan hadisnya? Hadis musalsal, yakni musalsal lewat tariq al-awwalin, ya, yakni yang sebut hadis niki ar-rahimun yarhamhumur rahman. Lamun dengan si kasih sayang niki gene te kasih sayang isi si maha rahman. Dia menyimpankan 99. Lek bumi ini seki mun te kasih sayang lek bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bisa lebih dari satu kasih sayangnya untuk kita, ya, lebih kasih sayang si Allah taala, ya, sehingga kalau dibagi misalkan leng ulama tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, ma huwa Ar-Rahman? Rahman iki kasih sayang Allah likulli abdih, dalam semua hambanya, likulli makhluk, semua makhluk. Ya mau kasih sayang Allah, ne taat, ne maksiat, ne kafir, ne muslim, ya, dia LGBT seterus selapu, ne mau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak seorang hamba. Tetapi rahimnya itu khusus lil mukminin. Kasih dan sayangnya Allah itu khusus untuk yang beriman, khusus untuk si taat, untuk yang ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun tiang pelungguh sami niki pacu ibadah, kemudian muncul sayangnya terhadap makhluk Allah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan lebih dari sekedar Rahman dan Rahimnya. Apa lebih dari sekedar Rahman Rahimnya? Yakni nikmat yang lebih besar dari sekedar kasih dan sayang itu, ya. Maka wali-wali niki tebang yang nikmat yang berbeda dengan nikmat kita. Kenapa? Karena kasih sayang Allah lebih terhadap mereka. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, am hasibtum, ya, ahasiban nas am wala tahsabanna
alladzina jtarahus sayian sawaun mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kata Allah, dendek deparan kupadang hidupkan cematine dengan si taat ibadah dan kasih sayang terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sa'a ma yahkumun, sejelek-jelek yang engkau anggap. Dendek tak anggap misalkan dengan si taat, dengan si kasih sayang niki ya pada si tak adon si Allah taala hidupna niki kan cematin den ini pada ya hidupnya dibedakan, matinya dibedakan ya. Nah itu dalilnya berarti nabi muntemele hidup niki lebih datang kasih sayang Allah, kalau mati kita pun datang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Niki wah di nara arti dunia dan isinya, semuanya diberikan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini menggunakan kata jamak leng ulama hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Menggunakan jamak bimana apa? Sebanyak-banyak kasih sayang Allah. Sekik de kasih sayang di bumi, maka sebanyak-banyak kasih sayang Allah kepadamu. Contoh kecil saja, misalkan Sayyidina Umar niki jamaah, Sayyidina Umar niki si kasih sayang ne ukurannya sopok liwat lek pekan lek Madinah. Lek luah pekan Madinah niki serioang ne kanak-kanak kode niki pada ngedekang kedit. Kedit kecil kuning wah nu biasa te kena-kena no. Ha? Kecil kuning. Ha? Arak lete. Wala ya tukang kecil kedit waninda kadang wah ni si kanak-kanak niki nu si sayang ne Umar ya ndek ne semel ngetak kedit niki tantu teulur tantu tekeok-keokang ukuran ampun badak kanak-kanak ni kumpul kanak kuning ya mele ku beli kedit-kedit de niki atu tukrang si kemanisang aran jak kanak mele gati unin ampun kumpulang penebang sekek-sekek pada kemanisan sedinar wah pada sekek demen sok kanak. Terus inggas nu ampun lepas bang mangan bang nginem si Umar ampun lepas ya. Singkat cerita si nembili nang Umar ya, dikatakan dalam riwayat kitab Nuruz Zolam niki bahwa Umar niki ketika meninggal dunia ya sindek neman datang niki malaikat bertanya ya bejulu datang kedit si kuning niki cuit unin halo Umar I love you unin datang malaikat ngalah julu mai berketuan ni apa unin dan dia ulah ketuan kekasih kutia ya sayang itu lain dunia karena kode ngedekang itu lagu yang bebasang itu nak ya ku bebasang teh ni aloh tu uni burang na ketuan kiki kuni si de lagu no apa uni dan tengah kelam masih ngene-ngene gerompangang dengan apa-apa jemaah le kubur datang bejulu kena aku ni sila gerompang dan ulah datang malaikat yang ngerumpak sih deh jemaah. Jemaah terhormat, itu kasih sayangnya. Bagaimana burung mendatangkan apa? Mendatangkan pertolongan untuk Umar, yang walaupun ukurannya Umar nggak pakai burung itu sudah pasti dijamin selamat oleh Rasulullah SAW ya. Misalkan dalam riwayat yang masyhur Bani Israel, Rasulullah menceritakan arak supuk dengan nini Bani Israel wah papu-papu sineleka lek padang pasir niki engat ne gunung-gunung padang pasir niki apa nini menghayal ya Allah seandin gunung-gunung padang pasir niki jari ruti unin kubeng wah Bani Israel no mangan gratis saya aku sayang tipa ye unin bro ne berangan ngenu mati datang malaikat ne mati langsung tetauang jok surga yau makat kulit surga tahu aku nggih bro sedang ngenang gunung nu jari ruti uni kembek karena Allah mencintai orang yang berkasih sayang dia neman padahal nu kasih sayang. Nah ini dalil dengan ngelamun kanggo ngelamun kanggo mun ngelamun si bagus ni ngelamun lain-lain doang senggigi lamunang mantap pada kapang jatuh marina naudzubillah. Nah itu lamunannya sudah syaitonia ya, itu sudah matinya sul khotimah ya. Makanya orang alim itu jangankan amalnya, hayalannya pun adalah berpahala. Sangat napi karena orang alim tidak mungkin menghayal yang diendik ya.
lamun itu kadang hayalang tuh pirat mau lain-lain mentuan guru ya minimal pirat mau bangun pondok nih Pak Jipangki ini saringan ukuran itu hayalannya belum sampai pun Allah kirim pahalanya. Kenapa? Tuh kasih sayang kok ya, kasih sayang. Dalam riwayat yang paling masyhur misalkan ada seorang Yahudi saja niki genenginem jok sopok sumur le sedin subur niki kan masyhur ceritanya ya, le sedin sumur niki ara acong niki nyelet pinggir sumur itu si apa si bedakne ya, terus si sayangna periakna nina nike ampun turun jok dalam sumur legahna sepatu nu sandal na yesin sedokang ampun banginem mati si nina nike acong nuah jari jaminannya jok surga. Itu ajaran kasih sayang jamaah. Maka jangan pernah kita niki membenci. Ukuran Imam Ghazali niki jamaah di lamun liwat lek sopok tahu lek bangket lah misalkan tono ara kedit-kedit yang kena ngelorang jagong yang kena ngelorang pade-pade nu ara sekedi dembani liwat kembe takut laun ganggu dengan ngelor udi mun itu kan gerekna yo rumpak apa leng kedit no pelit tu nih padahal pira kilo jak bui angku nih iya itu Imam Ghazali saking kasih sayangnya itu cara ulama berkasih sayang ya, sampai ukurannya dalam kitab apa Sirus Salikin ini disebutkan terkadang orang-orang ulama zaman dulu itu mencari apa? Mencari istri orang-orang yang suka mencaci dan maki. Pitene senina si cerubak nuah. Ndek na mete si ingas lagu nuah si girang nyempatu si nyumpang anu kembe teketuan ada di Sirus Salikin itu. Hah? Oh, king sekali kemayan etasa apa kembeng kan nah ya anu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya apa senina naleng di Sirus Salikin. Kenapa kata beliau ulama ini? Karena aku bisa lebih berkasih sayang dan sabar atas cacian istriku. Mana bagus jasa nina tendara alangan temu pahala sabar ya kan ya suruh masak nggih nenda lamun suruh meriak apa nah itu pahala mun pelunggu sabar angka syukur pelunggu senina ada cerewet ya daman kenapa itu kasih sayang ya. Kenapa? Karena semuanya mendatangkan apa? Lebih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat nih maka berkasih sayang di bumi tidak hanya kepada makhluk manusia tapi seluruh alam pun yang kita kasih sayang mendatangkan kasih sayang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kekerasan, kekasaran tidak akan bisa mengalahkan kelembutan dan kasih sayang. Maka jangan menjadi orang yang kasar karena Anda akan ditinggal oleh siapapun. Lau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau itu berpaling maka engkau akan ditinggal oleh orang banyak. Tapi ketika kelembutan menjadi dahulu maka engkau akan datang sebagai banyak orang datang untuk berkasih sayang padamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngican yang pelungguh sami kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala mewariskan kelembutan dan kasih sayang Rasul dan kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.